penghafalan. Langsung saja ke pertanyaan Ibu. Program kurikulum merdeka apa saja yang pihak sekolah rencanakan untuk diimplementasikan di sekolah ini? Nah, di sini kami di pimpinan kepala untuk implementasi kurikulum merdeka di jenjang STMI itu, yaitu mengutamakan pada pembelajaran berbasis proyek demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena kita tahu kan untuk kurikulum merdeka itu menitikberatkan pada profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kami pihak madrasah telah merencanakan proyek dengan 2 tema. Jadi setahun itu kami merencanakan atau memprogramkan itu 2 tema, yaitu tema pertama bangunlah jiwa raganya, kemudian tema yang kedua gaya hidup berkelanjutan. Untuk tema bangunlah jiwa raganya, kami memilih indikatornya itu peserta didik dapat menghafal surat Al-Fatihah dengan terjemahannya dan juga bisa menjelaskan isi kandungan dari surat tersebut. Dan alhamdulillah untuk surat Al-Fatihah itu sudah jalan. Kemudian yang kedua, untuk tema yang kedua yaitu gaya hidup berkelanjutan. Itu kami memilih indikatornya pemanfaatan barang bekas. Seperti ini. Yang kedua itu ada program kurikulum merdeka yang sudah terlaksanakan dan dilaksanakan itu apa saja Ibu? Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di sini 2 tema yang kami pilih yaitu untuk yang tadi itu bangunlah jiwa raganya, dan diharapkan siswa dapat menghafal surat Al-Fatihah dan terjemahannya, kemudian bisa menjelaskan isi kandungan dari surat tersebut. Alhamdulillah untuk tema bangunlah jiwa raganya itu sudah jalan. Dan yang belum jalan, yang sementara insya Allah akan dilaksanakan pada semester 2 ini, yaitu pemanfaatan barang bekas, yaitu temanya gaya hidup berkelanjutan. Dan insya Allah ini akan jalan di semester. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan program pendidikan merdeka belajar di sekolah ini? Ya, yang jelas setiap apa yang akan kita laksanakan itu, yang jelas tetap akan ada kendala-kendalanya. Ya, terutama karena ini adalah program yang baru, jelas tenaga kami sebagai tenaga pendidik itu harus butuh banyak latihan. Nah, di sini pihak madrasah dengan keterbatasan dana, jadi mungkin itu sebagai salah satu kendala untuk kami, karena untuk misalnya mengutus para pendidik atau guru-guru itu untuk bisa ikut latihan, yaitu untuk ikut pelatihan itu butuh dana. Nah, di sini mungkin kami dari pihak madrasah hanya bisa mengutus 1-2 orang saja, dan saya rasa untuk hal tersebut tidak maksimal untuk bisa menjalankan program ini dengan baik. Selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka menurut Ibu? Untuk kelebihan dari kurikulum merdeka itu, kalau kurikulum merdeka ini yaitu dia bisa pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan siswa madrasah. Jadi kebutuhan siswa, maksudnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi mungkin itu adalah kelebihan dari kurikulum merdeka. Kemudian kekurangannya itu untuk sekarang ini karena berhubung banyak tenaga pengajar yang belum menguasai untuk implementasi kurikulum merdeka ini, mungkin pelaksanaannya belum
begitu optimal. Jadi mungkin itu kekurangan yang kami dapati di lapangan untuk kurikulum Merdeka ini. Dan yang jelas itu berhubungan dengan dana, karena dana kita cuma kita ambil di BOS. Kalau macam untuk sekolah-sekolah dinas macam SD, SMP begitu kan, mereka ada guru penggerak dan ada sekolah penggerak loh. Tapi untuk madrasah tidak seperti ini. Terima kasih. Selanjutnya, menurut Ibu, apa yang perlu pemerintah evaluasi kembali dengan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah ini? Ya, kalau menurut saya pribadi sih, untuk yang perlu pemerintah perhatikan sekarang itu, yaitu seperti yang saya katakan tadi kan, untuk kurikulum Merdeka ini implementasinya itu ada yang untuk sekolah penggerak dan ada guru penggerak. Itu kan yang mendapat ilmunya itu kan hanya sebagian saja. Begitu juga sekolah yang kena imbasnya yang melaksanakan itu kan cuma sekolah-sekolah yang ditentukan. Jadi yang jelas ada sekolah yang sudah agak maju dan juga ada sekolah yang masih jalan di tempat. Nah, kalau menurut saya itu kalau boleh pemerintah itu memprogramkan untuk semuanya itu bisa menikmati kurikulum Merdeka ini. Jadi saya pikir untuk kurikulum Merdeka ini cuma hal itu yang bisa pemerintah boleh evaluasi. Nah, insya Allah kalau misalnya karena ini kurikulum Merdeka ini bagus sih, karena untuk pembelajarnya menitik beratkan pada kebutuhan siswa. Kalau misalnya dia cuma butuh yang ya itu juga yang dia terima. Sekian dari pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mengomentari hasil wawancara dari sekolah Al-Falah. Langsung saja, apakah ada kurikulum yang menarik dari sekolah ini? Menurut kami, program kurikulum yang menarik dari sekolah MI Al-Falah ini adalah yang pertama itu melatih siswa untuk bisa dapat menghafal surat Al-Fatihah dan terjemahannya, serta dapat menjelaskan makna dari isi surat tersebut. Kemudian yang kedua itu untuk melatih siswa membuat kerajinan tangan dari barang bekas daur ulang. Kemudian, apakah ada kendala dari pihak sekolah dalam menetapkan kurikulum Merdeka? Menurut kami, kendala yang dihadapi pihak sekolah Madrasah Al-Falah ini adalah keterbatasan anggaran. Karena ini kurikulum baru, jadi harus butuh pelatihan. Nah, di madrasah ini karena keterbatasan anggaran, mereka hanya mampu mengutus 1 atau 2 orang saja untuk ikut pelatihan. Dan mungkin mereka tidak bisa menjalankan kurikulum ini dengan baik. Baik, jadi saya akan melanjutkan kritikan tentang apa yang perlu pihak sekolah pahami dan perhatikan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah ini. Jadi, pihak sekolah harus memahami bahwa implementasi kurikulum Merdeka ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan potensi siswa. Selain itu, memperhatikan perkembangan global teknologi untuk mempersiapkan siswa menjadi individu yang kompeten. Selanjutnya yaitu apa yang perlu pemerintah pusat evaluasi terkait dengan program kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah. Harusnya pemerintah ini mengevaluasi terkait dengan program kurikulum Merdeka ini, karena tidak semua sekolah itu diberikan seperti sekolah penggerak dan guru penggerak juga. Sama yang terjadi juga di MI Al-Falah ini, mereka tidak ada sekolah-sekolah penggerak dan guru penggerak, dan yang mendapatkan ilmunya itu hanya sebagian saja.
Jadi ada sekolah yang sudah maju dan ada juga sekolah yang masih di situ-situ saja. Tidak ada perkembangan dan ini seharusnya pemerintah harus memberikan program untuk semuanya supaya bisa merasakan kurikulum merdeka ini. Sekian kritikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.